Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur penyimpanan yang baru, yaitu hash tables. Ya. Video sebelumnya kita sudah belajar apa itu hash table, di mana hash table ini adalah struktur penyimpanan data yang sangat cepat dalam proses penambahan dan juga pencarian, ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang tentang collision, ya, atau ketika terjadi penyimpanan data pada indeks yang sama. Nah, waktu itu kita bahas tentang open addressing dan juga separate chaining, ya. Oke. Jadi hash table ini berbasis array, ya, di mana setiap penyimpanan atau selnya itu mempunyai indeks, ya, berbasis array. Kemudian mungkin terjadi collision, ya, seperti ini. Jadi demystify itu sudah menempati posisi tertentu, tapi kemudian pada saat yang sama kata yang baru melioration akan menempati posisi itu, sehingga ini disebut collision, terjadi tabrakan, ya, overlap gitu, ya. Nah, ini harus bagaimana? Nah, kemarin di video sebelumnya kita sudah belajar ada dua pendekatan. Yang pertama ada open addressing, ada juga separate chaining. Nah, ini sudah kita pelajari, ya, open addressing, di mana open addressing itu terdiri dari tiga cara, ya. Di dalamnya ada linear probing, ada quadratic probing, dan juga double hashing. Tapi yang baru kita pelajari itu adalah linear probing. Nah, kita akan coba ulas dua pendekatan yang lain, yaitu quadratic probing dan juga double hashing, ya. Nah, terkait linear probing ini kita sudah bahas, tapi kita ulas, ya. Jadi intinya linear probing itu ketika terjadi collision, di mana data yang yang mau ditambahkan itu akan menempati sel di mana sel tersebut sudah ada datanya, maka kita akan mencari sel yang kosong pada pada indeks berikutnya, gitu, ya. Pada indeks berikutnya. Nah, misalnya di sini ada contoh. Nah, ini, ya. Oke, ini contohnya dalam proses pencarian, ya. Misalnya kita mau mencari 472, kemudian 472 itu harusnya di indeks ke 52, ya. Kenapa 52? Nah, ini harus nonton video sebelumnya, ya. Jadi misalnya dia harus menempati indeks ke 52, ternyata sudah ada isinya 172, ya. Maka dia akan mencari sel yang kosong berikutnya, dicek di indeks ke 53, satu step maju, kemudian satu step maju, satu step maju, dan satu step maju, gitu, ya, sampai dia menemukan sel 472. Nah, ternyata ditemukan, gitu, ya. Karena apa? Karena dalam linear probing ini juga berlaku pada proses penambahan data, gitu, ya. Jadi misalnya 472 itu harusnya di indeks 52, maka dia akan mencari elemen berikutnya dengan satu step maju sampai menemukan sel yang kosong, gitu, ya. Nah, di gambar yang kedua ini adalah contoh proses pencarian yang tidak berhasil, ya, di mana 893 itu harusnya di indeks ke 53, tapi karena sudah ada isinya, kita cari di sel berikutnya. 41 sudah ada isinya, sel berikutnya udah ada isinya, sel berikutnya juga udah ada isinya, dan pas kita mengecek di sel 57 ternyata kosong. Berarti ini kesimpulannya 893 ini tidak ditemukan, karena ketika 893 ditambahkan harusnya tidak pernah terjadi sel yang kosong ini. Jadi kalau ada sel yang kosong berarti 893 ini belum pernah ada dalam database atau dalam hash table, ya. Oke, itu kira-kira apa yang sudah kita pelajari pada
pertemuan sebelumnya tentang linear probing atau penyelidikan secara linear ya, satu-satu nambah gitu ya. Secara sekuensial ya, berurutan ke sel-sel berikutnya mencari sel-sel yang kosong. Nah, itu adalah linear probing ya. Oke, nah kita akan bahas apa namanya? Oke. Nah, ada yang disebut dengan istilah clustering. Jadi dengan adanya hash table dan mekanisme linear probing tadi itu akan uh, membentuk cluster. Jadi cluster itu kayak sekumpulan data yang isinya berurutan gitu kayak gini. Ini bisa disebut ada dua cluster ya. Ini cluster yang besar karena dia mengumpul dari sel 52 ke sel 56. Kemudian ini ada juga cluster yang kecil 48 dan 49 itu cluster ya. Jadi dengan mekanisme linear probing ini akan membentuk cluster atau kumpulan data ya yang saling berdekatan. Nah, itu cluster ya. Nah, clustering can result in very long probe lengths ya. Jadi clustering ini dapat menyebabkan proses pencarian yang lama ya, penyelidikan yang lama. Coba bayangkan kalau cluster ini semakin besar ya. Kalau ini kan cuman berapa nih? 1 2 3 4 5 6 ya. Clusternya berisi 6. Coba bayangkan kalau clusternya ada 20 misalnya. Berarti ketika mau proses apa namanya? Proses pencarian, kebayang ya harus ngecek 1 sampai 20 kali. Gimana kalau 50 klasternya? Gitu kan akan semakin besar. Itulah kenapa di sini cluster itu nah as it gets more full, jadi ketika tabel hashnya ini akan semakin banyak isinya, the clusters grow larger, maka si clusternya akan semakin besar lagi. Mungkin awalnya masih kecil ya, pas kita nambahin 1, 2, 3 sampai 10 data mungkin masih kecil. Tapi ketika semakin banyak data yang diinputkan, maka cluster itu akan semakin besar, dan semakin besar cluster maka itu akan menyebabkan proses penyelidikannya akan sangat panjang ya ketika terjadi collision gitu ya. Nah, itu artinya mengakses selnya itu akan sangat lambat. Nah, itu memang menjadi masalah apa ya? Masalah tersendiri ya, atau kekurangan dari linear probing tadi. Kan masih ingat ketika kita membahas hash table itu kelebihannya adalah proses penambahan data dan juga proses pencarian data yang sangat cepat gitu ya. Yang sangat cepat artinya kita bisa langsung mengakses. Kenapa bisa cepat? Karena kita sudah tahu indeksnya sehingga kita bisa langsung mengakses ke indeks tersebut. Tapi ternyata ada masalah collision gitu ya. Dimana collision itu satu indeks ditempati oleh beberapa data. Nah, sehingga di sini di linear probing ini akan menimbulkan masalah baru ya kan. Pertama, ketika kita mau mengakses data ke indeks tersebut boleh jadi tidak langsung ditemukan ya, atau tidak bisa langsung ditambahkan karena terjadi collision sehingga harus melakukan penyelidikan secara linear satu-satu gitu ya ke indeks berikutnya, cari yang kosong, kalau ada kosong baru ditambahin, atau pas pencarian kalau ada yang kosong berarti data tidak ditemukan. Nah, ini kan proses yang tidak langsung ya. Maksudnya harapannya kan kita langsung mengakses indeks tersebut, tapi karena terjadi cluster ya, jadi kita harus terus mengakses sampai elemen-elemen berikutnya. Nah, itu adalah masalah baru ya dalam linear probing. Nah, the more full the array is, the worse clustering become. Jadi semakin full isi dari tabel hashnya, maka semakin jelek clusteringnya, itu akan semakin tidak karuan. Nah, it is not usually a problem when the array is half full. Mungkin masalah cluster ini nggak masalah ya ketika isi dari array-nya atau isi dari hash table-nya itu setengah full ya. Artinya setengahnya udah terisi, setengahnya belum. And still not too bad, dan juga tidak terlalu jelek ketika
isinya misalnya 2/3 full ya, jadi sudah 2/3-nya sudah terisi gitu ya. Nah, itulah kenapa dalam hash table ini di awal ya, di video sebelumnya kita perlu mempertimbangkan 2 kali dari banyaknya data yang mau disimpan. Jadi kalau kita mau menyimpan 10.000 data, maka idealnya 20.000 data. 20.000 sel ya, panjang dari array-nya atau panjang dari tabel hash-nya. Kenapa? Karena tadi untuk mengantisipasi collision tadi itu akan sangat jelek ya, atau aksesnya akan sangat lambat kalau klasternya terlalu besar. Klasternya itu terlalu besar. Sehingga butuh gap atau ruang-ruang kosong gitu. Makanya kita sediakannya 2 kali lipat gitu. Nah, jadi tadi ya, kalau setengahnya udah terisi itu mungkin belum jadi masalah ya. Sebenarnya 2/3 ini not too bad katanya. Tapi ini pertanda mulai terjadi masalah, apalagi kalau hampir penuh gitu ya. Nah, beyond this however, nah maksudnya kalau isinya lebih dari 2/3, performance degrades seriously as the clusters grow larger and larger. Maka performa dari hash table ini akan menurun secara serius karena klasternya akan tumbuh semakin besar dan semakin besar lagi, sehingga kelebihan dari hash table yang dimana di situ bisa mengakses data dengan cepat atau menambah data dengan cepat itu menjadi tidak kelihatan lagi gitu. Nah, for this reason, dengan alasan ini it's critical when designing hash table, maka sangat krusial, sangat penting ketika mendesain tabel hash untuk memastikan that it never becomes more than half. Ya, bahwa isi dari tabel hash-nya itu kita harus pastikan tidak pernah sampai lebih dari setengahnya gitu ya, yang terisi, atau jangan sampai lebih dari 2/3-nya. Nah itu ya. Oke, itu linear probing. Nah kita akan coba ulas itu sebagai review ya, sebagai pengantar karena kita akan bahas yang lain. Oke, sebelum ke quadratic probing ya, ini ada expanding the array ya, jadi memperbesar array. One option when a hash table becomes too full. Nah, ini salah satu opsi ketika tabel hashnya itu penuh ya. Itu adalah mengekspansi atau memperbesar dari array-nya. Dan dalam Java, array itu kan have a fixed size ya. Ukurannya itu sudah fix ketika array itu dibuat dan tidak bisa diperbesar. Your program must create a new. Maka kita harus membuat array yang baru ya, untuk tabel hash yang baru, larger array, itu array yang lebih besar, and then insert the contents of the old small array. Kemudian kita pindahkan isi dari array yang kecil sebelumnya ke array yang baru yang lebih besar ya. Nah, ingat bahwa fungsi hash itu kan menghitung lokasi dari data yang diberikan berdasarkan based on the array size, berdasarkan ukuran dari array ya. Masih ingat ketika suatu data mau dimasukkan atau disimpan dalam hash table, itu kan indeks dari datanya itu kan ditentukan atau bergantung pada ukuran dari array-nya. Masih ingat waktu pakai modulo ya, pakai mod gitu. Jadi kalau apa namanya, kalau kita punya array-nya 10, ukuran array-nya, maka bilangan berapapun kita modkan 10 misalnya agar berada pada indeks 0 sampai 9 gitu kan. Nah, otomatis ketika array-nya kita perbesar dari 10 menjadi 50 misalnya, maka modnya kan jadi berubah ya. Ini datanya tidak lagi dimodkan 10 tapi dimodkan 50 misalnya, sesuai dengan ukuran dari array-nya. Nah, artinya apa? Artinya so item won't be located in the same place. Jadi item-item yang sudah disimpan di array yang lama yang ukurannya kecil itu tidak akan disimpan pada, atau tidak selalu ya.
artinya tidak selalu disimpan pada lokasi yang sama di array yang lebih besar. Karena tadi ketika kita mau mindahin array yang kecil isinya ke array yang besar, maka kita pakai aturan hash function yang baru bergantung pada ukuran dari panjang dari array-nya atau hash table-nya ya. Nah ini nih, you can therefore, kamu oleh karena itu kamu tidak bisa sesederhana mengkopikan item dari satu array ke array yang lain. You will need to go through the old array in sequence. Jadi kita perlu masukinnya satu-satu ya, dari isi dari array di di tabel yang kecil yang lama, cell by cell, inserting each item, kita tambahin satu-satu masing-masing item ke array yang baru ya. Dan ini disebut dengan rehashing ya. Jadi kita convert ulang, kan rehash itu kan mengkonversi ya, mengconvert dari bilangan yang besar menjadi bilangan yang lebih kecil gitu kan. Nah, karena ini array-nya kita perbesar, ketika kita mau melakukan migrasi ya, ataupun perpindahan data dari array yang kecil ke array yang besar, maka kita harus rehashing ya, mengconvert ulang menggunakan ukuran array yang baru ya. It's a time consuming process. Ya, ini adalah proses yang memakan waktu ya, karena kita harus mindahin satu-satu yang ada di array yang kecil yang lama. But necessary if the array is to be expanded. Tapi ini penting atau diperlukan ketika array-nya mau diperbesar gitu ya. Nah, the expanded array is usually made twice the size of the original array. Jadi array yang diperbesar itu biasanya ukurannya 2 kali lebih besar daripada array yang lama, yang original. Jika array yang lamanya 10 berarti 20 ya. Array yang lamanya 100 maka jadi 200 gitu. Agar kita pastikan lebih banyak ruang-ruang yang kosong tadi ya. Karena kalau terlalu penuh, kelebihan dari hash table ini nggak kelihatan. Kemudian actually, nah sebenarnya because the array size should be a prime number, karena ukuran dari array ini harusnya adalah bilangan prima, the new array will need to be a bit more than twice as big ya. Nah, jadi dalam hash table ini ukuran dari array-nya itu idealnya atau harusnya itu adalah bilangan prima ya, bilangan prima. Bilangan prima ya, nanti kita akan lihat di quadratic probing dan juga di double hashing ya, kenapa harus bilangan prima. Nah, sehingga ketika kita perbesar bilangan prima itu berapa, misalnya 11 ya, 11 kalau dikali 2 itu kan 22 ya kan, tapi jangan 22 karena harus bilangan prima. Jadi 20, cari bilangan prima yang lebih besar dari 22 dan paling dekat di 23. Nah, gitu kira-kira ya. Di ukuran array yang barunya 23. Sebelumnya yang kecil 11 misalnya. Nah, calculating the new array size, jadi menghitung ukuran array yang baru ini adalah bagian dari proses rehashing. Jadi ini adalah bagian penting. Oke. Nah, kita akan masuk ke quadratic probing ya. Ini adalah metode yang kedua dalam open addressing ya. Setelah sebelumnya kita bahas tentang linear probing. We have seen that clusters can occur. Kita sudah lihat di linear probing itu cluster itu bisa terjadi, bisa terbentuk ya. In the linear probe approach to open addressing, once a cluster forms, ketika sebuah cluster terbentuk, it tends to grow larger. Maka kecenderungannya cluster ini akan tumbuh lebih besar. Items that has to any value in the range of the cluster, maka item-item yang dikonversi ke nilai berapapun dalam range cluster tersebut will step along and insert themselves at the end of the cluster. Maka item yang baru itu akan ditambahkan di akhir dari cluster itu ya kan. Jadi kita akan nyari ruang kosong ya kan.
sel yang masih kosong, dan sel yang masih kosong itu kan terjadi di ujung dari klaster tersebut ya. Masih ingat kan ya konsep klaster? Data yang mengumpul di indeks tertentu, di lokasi tertentu gitu. Thus making it even bigger, dan karena itu proses penambahan data itu akan membuat cluster ini akan lebih besar lagi. The bigger the cluster gets, semakin besar cluster yang kita dapatkan, the faster it grows, maka semakin cepat tumbuhnya gitu ya. Jadi kalau kita menemukan cluster yang besar, maka itu pertanda bahwa cluster tersebut akan tumbuh lebih cepat dibandingkan cluster yang lain. It's like the crowd that gathers when someone friends at the shopping mall. Jadi ini mirip kerumunan, atau gini, mirip dengan orang-orang yang berkumpul ketika seseorang itu pingsan di mall perbelanjaan gitu ya. The first arrivals come. Coba bayangkan kalau ada yang pingsan katanya di tempat perbelanjaan misalnya, maka orang yang pertama melihat itu akan langsung mendekati korban. Setelah itu akan datang lagi orang kedua, orang ketiga. Nah, ketika orang-orang sudah berkumpul, sudah membentuk klaster, maka orang-orang yang melihat kumpulan itu, they wonder, penasaran, what everyone else was looking at. Apa sebenarnya orang-orang lihat? Jadi maksudnya mungkin kita akan penasaran juga, ada apa ini, ada apa? Maka kita akan datang lagi ke situ, mendekati ke klaster. Jadi pokoknya ketika klaster itu terbentuk dan lama-lama semakin besar, maka itu akan menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di sekitar gitu ya, untuk mendekati kerumunan atau untuk memperbesar dari klaster tersebut. Ini maksudnya, the larger the crowd grows, semakin besar keramaian itu tumbuh, the more people are attracted to it, maka semakin besar pula ketertarikan orang-orang pada kerumunan tersebut. Itu kira-kira. Nah, the ratio of the number of items. Nah, ini ada yang disebut dengan rasio. Rasio itu adalah banyaknya data yang ada dalam tabel per atau dibandingkan dengan ukuran dari tabel. Itu disebut dengan load factor ya. Rasio ini disebut juga dengan load factor. Artinya keterisian, seberapa banyak keterisian dari hash table itu, gitu ya. Disebut dengan load factor. Contohnya nih, misalnya array ukuran dari arraynya itu 10.000 sel dan di dalamnya sudah ada data 6.667 items, maka load factornya adalah 2/3 ya. 6.667 ini dibagi 10.000 ya. Atau ini load factor itu n items, banyaknya item yang ada dalam tabel dibagi dengan ukuran dari array. Jadi ini keterisian dari tabel ya, 2/3. Dan cluster ini can form even when the load factor isn't high. Dan cluster ini bisa terbentuk meskipun load factornya tidak besar, tidak tinggi. Jadi maksudnya meskipun data yang ada dalam tabel itu masih sedikit, cluster itu tidak bisa dihindari ketika ada collision, ya kan? Dan quadratic probing ini is an attempt to keep clusters from forming. Jadi penyelidikan yang kuadratik ini ya, yang kuadratik ini adalah sebuah upaya untuk menghindari terjadinya klaster. Nah, gitu. Karena tadi ya, klaster itu bisa memperlambat proses pencarian ataupun penambahan ya. Sehingga quadratic probing ini berupaya agar klaster itu dicegah seminimum mungkin gitu ya, menghindari terbentuknya klaster. Dan the idea is to probe, dan ide dasarnya itu adalah untuk menyelidiki more widely separate cells ya. Jadi penyelidikannya itu sel-sel yang agak luas gitu ya,
nggak satu-satu ya. Instead of those adjacent to the primary hash site, dibandingkan dengan ke sel-sel yang terdekat dengan lokasi hash yang utama gitu. Nah, inilah kira-kira nih perbedaannya gini. Jadi kalau dalam linear probe, the primary hash index misalnya harusnya data itu berada di lokasi X, maka proses penyelidikan sel yang kosongnya itu kan kita satu-satu ya, X plus 1, X plus 2, X plus 3, dan seterusnya. Tapi kalau dalam quadratic probing atau penyelidikan yang kuadratik, maka urutannya gini, X ya, dari X plus 1, X plus 3, X plus 9, dan seterusnya. Ini adalah kuadratik, X plus 1 kuadrat, X plus 2 kuadrat, X plus 3 kuadrat, dan seterusnya. Ini dilakukan tadi untuk menghindari cluster, karena cluster itu terjadi ketika kita penyelidikannya linear, satu-satu ke sel berikutnya. Kalau ini kan loncat-loncat ya, loncat 1, loncat 4, loncat 9, 16, 25, dan seterusnya. Semakin lama akan semakin besar. Nah, gambar 11.8 ini menunjukkan penyelidikan yang kuadratik. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Jadi misalnya ini kita melakukan pencarian 420 ya. Itu harusnya di indeks ke-7 ya kan. Nah, penyelidikannya dilakukan secara karena udah ada isinya 656, maka kita cek di indeks berikutnya atau loncat 1 ya, ternyata udah ada isinya. Nah, pada penyelidikan berikutnya nggak loncat 1 kayak linear probe, tapi loncat 4 kuadratik ya. Ini 1, 2 kuadrat ya. Berarti cek ke 11 udah ada isinya juga. Kemudian cek ke 9 nih, 3 kuadrat. Ketemu 420. Oke. Kemudian ini adalah yang B, contoh pencarian yang tidak berhasil. Misalnya kita mau mencari 481, harusnya dia di indeks ke 9, tapi karena sudah ada isinya, kita cek sel berikutnya 10, ternyata sudah ada isinya. Kita cek lagi sel loncat 4 ya. Dan ternyata sudah ada isinya. Kita cek loncat 9, ternyata tidak ada isinya. Nah, berarti datanya tidak ditemukan ya. Jadi ketika kita melakukan proses pencarian dan kita menemukan sel yang kosong, maka itu artinya data tidak ditemukan. Harusnya kan kalau 481 pernah dimasukkan ke hash table, harusnya ada di 18 ini. Tapi ternyata kosong, nggak ada. Oke. Itu adalah ide dasar dari quadratic probe ya. Jadi quadratic probe ini akan menghasilkan sebaran data yang lebih luas gitu ya, nggak mengumpul di satu daerah, satu kelompok, karena dia loncatnya gitu. Oke, itu gambarannya. Kemudian ini masih ada masalah nih ya. Quadratic probes eliminate the clustering problem. Benar ya, quadratic probes itu tadi mengeliminasi masalah cluster ya, menghindari terbentuknya cluster, makanya dia loncat-loncat ya. Tidak seperti linear probe. Kalau linear probe kan tadi ada primary clustering ya, membentuk cluster utama. However, quadratic probes suffer from a different and more subtle clustering problem. Nah, ini quadratic probes ini juga punya masalah lain, punya masalah baru ya, more subtle lagi, lebih apa namanya? Ya, lebih kompleks lah. This occurs, ini terjadi karena semua the keys that hash to a particular cell follow the same sequence in trying to find a vacant space. Karena semua key yang dikonversi ke sel tertentu, dia harus mengikuti same sequence, barisan yang sama dalam proses pencarian ruang yang kosong ya. Contoh, misalnya
184, 302, 420, dan 544 all hash to 7. Misalnya semuanya ini, semua bilangan ini akan menempati sel yang ke-7 ya, berdasarkan hash function. And are inserted in this order, dan kemudian ditambahkannya dengan urutan seperti tersebut ya. Maka 302 will require a one step probe ya. Kalau 302 kan ada di, misalnya gini, kita mau masukin keempat data ini ya dalam hash table. Pertama 184 nggak ada masalah ya, langsung menempati ke sel yang ke-7. 302 juga sama kan, ini asumsinya semuanya masuk ke sel 7 ya. 302 masuk ke sel 7. Tapi karena udah ada isinya 181, 184, maka dia maju 1 ya kan, one step probe. Berarti ini di sel berikutnya. Nah, ketika 420 mau ditambahin, itu kan asalnya di sel ke-7. Sel ke-7 udah ada isinya. Terus cek di satu sel berikutnya, sel ke-8 udah ada isinya. Ya kan? Nah, maka berarti kan setelah loncat 1, loncat 4. Ya kan, 2 kuadrat. Nah, maka di sini 420 we require a 4-step probe. Ya, penyelidikannya loncat 4. Berarti 544 kalau mau ditambahin di sel ke-7 lagi, maka dia akan loncat 9 ya, 3 kuadrat. Ya kan? Each additional item, masing-masing item yang ditambahkan with a key, di mana key-nya itu dikonversi ke sel yang ke-7, itu akan membutuhkan a longer probe. Jadi penyelidikannya kebayang ya. Loncat apa namanya? Loncat 1, loncat 4, kemudian 9. Itu kan sebenarnya sama saja akan membentuk cluster ya. Ini disebut dengan secondary clustering ya, atau clustering sekunder ya. Maksud clustering sekunder itu ketika dia loncat apa namanya? Loncat 1, loncat 4. Nah, di situ kan ada cluster juga setiap lompatan-lompatan itu. Itu disebut dengan secondary clustering, meskipun tidak sebesar ukuran klasternya, meskipun tidak sebesar yang kayak linear probing ya. Tapi ini juga masih ada masalah cluster. Nah, makanya di sini nih, secondary clustering is not a serious problem. Jadi clustering sekunder ini tidak merupakan, bukan masalah serius. But quadratic probing is not often used. Tapi quadratic probing ini jarang digunakan because there is slightly better solution, karena ada satu solusi yang lebih baik. Itu adalah yang akan kita bahas berikutnya, yaitu double hashing ya. Kita coba lihat apa perbedaan double hashing dengan dua metode sebelumnya yang tadi. Nah, to eliminate secondary clustering as well as primary clustering, jadi double hashing ini adalah upaya untuk mencegah terjadinya primary clustering yang disebabkan oleh linear probing dan juga secondary clustering yang disebabkan oleh quadratic probing tadi ya. Ini ada pendekatan yang ketiga, yaitu double hashing. Lihat nih, secondary clustering tadi itu terjadi ketika algoritmanya itu akan menghasilkan urutan langkah yang sama ya dalam langkah kuadratik ya. Jadi kan langkahnya ini segini, 1, 4, 9, 16, dan ini kan akan membentuk cluster di sel-sel tersebut. Nah, sehingga what we need, apa yang kita butuhkan itu adalah is a way, ada suatu cara to generate probe sequence yang menghasilkan urutan dari penyelidikan yang bergantung pada kunci atau nilai yang mau ditambahkan atau yang mau dicari ya, instead of being the same for every key, dibandingkan dengan dua metode sebelumnya yang kalau kalau ada sekumpulan data yang dikonversi ke sel yang sama, itu kan stepnya sama tadi ya. Nah, di pendekatan double hashing ini gimana kalau setiap data itu punya
boleh menjadi apa ya, bisa mempunyai ukuran barisan langkahnya itu beda-beda. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Ini maka numbers with different keys, jadi bilangan-bilangan yang nilainya sebenarnya berbeda yang dikonversi ke indeks yang sama will use different probe sequence. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi double hashing itu adalah ini. Jadi ketika ada sejumlah bilangan yang sebenarnya nilainya berbeda tapi dikonversi ke indeks yang sama, nah itu kan harus dilakukan penyelidikan ya kan? Karena terjadi collision, maka proses penyelidikannya itu kan melangkah ya. Kalau linear satu-satu, kalau quadratic probing itu kuadratik melangkahnya. Nah, gimana kalau melangkahnya itu, ukuran langkahnya itu beda-beda dari setiap data yang terjadi collision itu, dan langkahnya itu bergantung pada key-nya. Nah, solusinya itu adalah to hash the key a second time. Jadi kita akan melakukan hash function yang kedua kali. Makanya ada istilah di sini secondary hash function ya, fungsi hash yang kedua. Nah, for a given key, jadi untuk kunci yang diberikan, the step size remains constant, bahwa ukuran langkahnya itu tetap untuk setiap key throughout the probe. But it's different for different key. Tapi berbeda untuk key yang lain ya. Key yang berbeda. Nah, ini ada dua aturan atau dua kriteria, dua karakteristik dalam menentukan fungsi hash sekunder. Yang pertama, it must not be the same as the primary hash function, bahwa fungsi hash yang kedua ini tidak boleh sama dengan fungsi hash yang utama ya. Kalau fungsi hash yang utama masih ingat, itu kan mengkonversinya berdasarkan ukuran dari array, ya kan? Ukuran dari array. Nah, untuk fungsi hash yang kedua jangan disamakan. Gitu. Kemudian, it must never output a zero. Nah, jangan sampai menghasilkan output 0. Otherwise, there would be no step. Jadi jangan sampai menghasilkan step 0. Gitu. Kalau 0 kan dia nggak bergerak, nggak bisa maju. Gitu. Every probe would land on the same cell, and the algorithm would go into a nurse loop. Nah, maka nggak akan ada ujungnya. Gitu loh. Karena dia akan menuju ke sel yang sama kalau 0 kan, terus saja di situ padahal nggak maju-maju. Jadi jangan sampai gerak langkahnya itu 0, gitulah intinya. Dan para ahli sudah menemukan bahwa fungsi hash yang sekunder ini, rekomendasinya adalah ini, step size-nya itu adalah konstan dikurangi key, mod konstan ya. Di mana konstanta di sini, konstan yang ini adalah is prime, itu adalah bilangan prima and smaller than the array size, dan itu ukurannya lebih kecil daripada ukuran dari array-nya. Jika ukuran array 10, maka konstanta primanya ini harus kurang dari 10. Gitu contohnya. Nah, ini contoh nih, misalnya konstannya kita sebut 5, maka step size-nya rumusnya jadi gini. 5 dikurangi key, key ini adalah data yang mau ditambahkan atau yang mau dicari ya, mod 5 gitu. Nah, ini adalah fungsi hash sekunder ya. Nah, jadi ini kira-kira ya. Jadi misalnya kita mau melakukan pencarian 887, dia harusnya ada di sel yang kedua misalnya. Kemudian tapi karena sudah ada isinya 769, kemudian kita pakai fungsi hash yang kedua. Dan fungsi hash yang kedua itu menghasilkan step size 2. Nanti kita akan lihat contoh yang lain ya. Ini sampel aja. Menghasilkan step size 2, maka proses penyelidikannya akan 22 gitu ya. Jadi dari 2 yang seharusnya tadi itu akan ngecek ke 4, ternyata udah ada isinya, akan ngecek ke 6, ternyata sudah ada isinya, akan ngecek ke 8, sudah ada isinya, akan ngecek ke 10,
Oh, ini pencarian ya, bukan sudah ada isinya tapi tidak sama. Pas ngecek ke 10, oh ternyata sama, berarti datanya ditemukan. Kemudian unsuccessful search, ini contoh yang pencarian yang tidak berhasil. Misalnya data yang mau dicari adalah 709, menggunakan fungsi hash yang pertama, misalnya dia harusnya ada di indeks yang pertama, dan ternyata datanya tidak sama. Nah, ada fungsi hash yang kedua. Misalnya dengan fungsi hash yang kedua, kita nggak tahu fungsi hashnya apa, tapi hasilnya adalah 5 misalnya, step size-nya, maka proses pencariannya karena di satu tidak sama, maka dia akan ditambah 5 jadi 6. Dicek di sini sama atau tidak, ternyata tidak sama, ditambah 5 lagi jadi 11. Ternyata di indeks 11 tidak ada datanya, berarti pencariannya tidak berhasil. Ya, karena tidak mungkin kosong ya. Kalau pernah dimasukkan, kalau pernah 709 pernah masuk ke hash table, maka harusnya ada di indeks 11. Oke. Itu kira-kira ilustrasi dari double hashing. Nah, kita akan coba lihat contoh yang lebih banyak ya, datanya. Nah, misalnya nih, tabel 11.1 ini menunjukkan apa yang terjadi ketika kita mau nambahkan 21 data ya, 21 items, dan kita akan ditambahkan ke 23 sel. Jadi kita punya hash table yang ukurannya atau panjang selnya 23 ya, using double hashing ya, menggunakan apa namanya, double hashing ya. Kemudian step size-nya run from 1 to 5. Jadi ukuran langkahnya untuk fungsi hash sekundernya itu berjalan dari 1 sampai 5. Berarti di sini tadi kan masih ingat rumus fungsi hash sekunder itu ada konstanta prima ya. Tadi kan step size sama dengan 5 dikurangi key mod 5 gitu ya. Oke, berarti itu konstantanya contohnya 5. Berarti dia akan menghasilkan step size-nya itu akan berada dari 1 sampai 5. Atau takutnya ada yang sulit membayangkan tadi, nah di sini ya. Kalau kita pakai rumus ini, maka step size ini nilainya 1 sampai 5. Benar nggak? Key-nya berapapun, kalau dimodkan 5, berarti kan hasilnya ini antara 0 sampai 4, ya kan? Ini hasilnya modulo ini menghasilkan 0 sampai 4 ya, berapapun key-nya. Misalnya kita ambil kondisi terkecil ya, ketika hasil mod ini 0, 5 dikurangi 0 hasilnya 5, ya kan? Kemudian ketika key-nya ini maksimum 4, hasilnya 4 berarti 5 min 4 itu 1, ya kan? Makanya step size-nya ini dalam rentang 1 sampai 5 gitu ya. Oke, itu kemudian nah, jadi kita akan masukkan 21 item, akan ditambahkan ke hash table yang berisi 23 sel. Di sini untuk memudahkan ilustrasi, bayangkan ini adalah hash table-nya dari 0 sampai 22 indeksnya ya. Berarti ada 23 sel. Oke. Ini adalah data yang mau ditambahkan, key. Ini data yang pertama, nilainya 1 yang mau ditambahkan. Hash value ini, kolom hash value ini dihasilkan oleh fungsi hash yang pertama atau yang utama, primary hash function. Kalau yang step size ini berarti secondary hash function, fungsi hash yang kedua. Dari mana satu hash value-nya? Karena kalau panjang array-nya 23, maka 1 mod 23 itu tetap 1, ya kan? Jadi kita tinggal modkan dengan ukuran dari selnya, yaitu 21. Berarti kemudian dari mana 4? 4 ini adalah step size-nya. Masih ingat tadi rumusnya?
step size itu 5 dikurangi key mod 5. Jadi 1 mod 5 itu kan tetap 1 ya kan. 5 dikurangi 1 4. Nah, coba cek rumus tadi ya. Jadi 4 ini adalah step size. Berarti ketika 1 ini ditambahkan pertama kali ke tabel hash, dia akan menempati posisi ke-1 gitu. Indeks ke-1. Ini adalah indeksnya ya. Hash value. Kemudian 38 nilai hash value-nya 15. Dari mana 15? 38 mod 23 ya kan? Sisa hasil pembagian 38 dibagi 23 itu adalah 15. Dari mana 2 ini? Tadi masih ingat ya. 5 dikurangi 38 mod 5. 38 mod 5 itu kan 3. Terus 5 dikurangi 3 2. Oke. Berarti ketika data 38 ini dimasukkan, dia akan menempati indeks ke-15. Jadi ini kita tulis di sini 38. Kemudian 3 dengan cara yang sama ya. Saya nggak usah menunjukkan lagi gimana 37 kenapa 14, ini kenapa 3, karena tadi sudah dicontohkan. 37 berarti akan menempati sel ke-14 karena masih kosong, kita tambahin 37. 16 akan masuk ke sel 16 karena masih kosong, kita tambahin 16. Kemudian data kelima 20 akan menempati hash value atau indeks ke-20 karena masih kosong, di sini 20. Kemudian 3 akan disimpan di indeks yang ketiga hasil hash value-nya. Kemudian 11 di indeks ke-11 di sini. Nah, kemudian 24 ini kan hash value-nya 1 ya, karena 24 mod 23 itu 1 ya kan. Jadi 24 itu indeksnya 1, tapi karena 1 udah ada isinya nih ya kan, jadi dia nggak bisa 24 disimpan di indeks yang ke-1 ini. Nah, berarti kita butuh fungsi hash yang kedua. Jadi sebenarnya sampai data ke-7 tadi kita nggak usah ngitung step size juga nggak apa-apa ya, karena memang masih kosong, bisa kita simpan langsung di indeks tersebut. Tapi ketika masuk data 8 ini, indeks yang ke-1 itu udah ada isinya, yaitu 1 ya kan, sehingga kita harus gunakan fungsi hash yang kedua secondary. Dari mana 1 ini didapat dari, masih ingat tadi rumus step size 5 dikurangi key mod 5. Jadi key-nya 24 mod 5 itu 4 ya kan, 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Berarti kalau step size-nya 1 itu dia pengecekannya maju satu-satu, kayak linear probing, maju satu-satu. Jadi yang seharusnya di indeks 1 dia maju 1 langkah, berarti maju 1 langkah ke indeks yang kedua. Nah, karena masih kosong di indeks yang kedua, maka 24 akan disimpan di indeks yang kedua gitu. Nah, di sini ada keterangan nih, cells in probe sequence. Jadi ini adalah sel-sel yang diperiksa ya. Indeks dari sel-sel yang diperiksa pada saat mau menambahkan 24, dan itu sel yang kedua, posisi terakhirnya ini. Oke ya, paham sampai sini? Oke, ketika data ke-9 ditambahkan yaitu 5, kemudian hash function-nya adalah 5. Nah, ini bisa kita langsung tambahin ya. Kenapa? Karena sel tersebut masih kosong. Kemudian, nah ini agak panjang nih kan, 16 ya kan. 16 itu harusnya hash value 16 karena 16 mod 23 hasilnya 16. Dan di 16 itu sudah ada isinya, itu 16. Ini berarti duplicate allow ya. Ketika terjadi data yang sama, ini kan 16 sebenarnya udah masuk tadi ya. Di data yang keempat kan nilainya 16. Ini di data ke-10 adalah di 16. Nggak masalah. Cuman
di posisi ke-16, di indeks ke-16 itu udah ada datanya, itu 16. Maka kita cari step size-nya atau fungsi hash yang sekundernya. Dari mana 4? Nah, saya ulangi ya. Dari mana 4? 5 dikurangi key mod 5 ya. Key-nya 16, 16 mod 5 itu 1, 5 dikurangi 4, 5 dikurangi 1, 4. Jadi step size-nya itu maju 4 langkah dari indeks yang seharusnya. Dia kan seharusnya indeks ke-16, maju 4 langkah. Berarti kan sampai ke indeks 20. Ya kan? Jadi dia harusnya di 16, maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Ternyata sudah ada datanya. Berarti tidak bisa ditambahin di situ. Nah, karena step size ini bersifat konstan, maka dia maju 4 langkah lagi. Jadi 20 itu maju 4 langkah. 1, 2, nah karena sudah sampai ujung, 3-nya ke sini. 3, 4. Atau di indeks ke 1 ya. Ternyata sudah ada datanya lagi setelah maju 4 langkah. Kemudian maju 4 langkah lagi, berarti ke indeks ke-5 ya. 1, 2, 3, 4. 4 langkah lagi, 4 langkah. Ternyata sudah ada datanya. Nah, maka maju 4 langkah lagi sampai indeks ke-9, 1, 2, 3, 4, ternyata kosong. Nggak ada datanya. Maka 16 ditambahin di sini. Gitu. Kebayang ya? Nah, saya nggak usah mencontohkan di data ke-11. Silahkan kalian coba evaluasi sendiri. Ya. Berarti ini 10 di indeks ke 10 ya, ini 10. Kemudian 31 di indeks ke 8, di sini 31, kemudian 18 di indeks ke 18 karena belum ada isinya. Kita bisa langsung isikan 12 di indeks ke 12 sini. 30 di indeks ke 7. 30, kemudian 1 di indeks ke 1, nah, nggak bisa, 1 udah ada isinya. Hash functionnya, hash function yang kedua 4 langkah, 4 langkah, berarti dari 1 ke 5 udah ada datanya, ke 9 udah ada datanya, ke 13 kosong, berarti nilai satunya di 13. Kemudian 19 itu isinya 19, masih kosong, jadi bisa langsung. Kemudian 36 itu 13 indeksnya, tapi karena sudah ada isinya. Step size-nya 4, berarti maju 4 langkah, jadi 17. Bisa 17 masih kosong, berarti 36 simpan di sini. Gitu kan? 36 disimpan di situ. Kemudian 41 disimpan di indeks 18, tapi karena 18 sudah ada isinya. Step size-nya 4, berarti maju 4 langkah ke indeks ke 22 kosong, maka kita bisa langsung tambahin 41. Kemudian 15 mau ditambahin di indeks ke 15, tapi karena sudah ada isinya maka nggak bisa, dan step size-nya 4, berarti indeks ke 22 dan masih tadi udah ya. Oh sorry salah, ini agak panjang. Karena kenapa panjang? Karena sekarang ya hash table-nya udah makin penuh ya. Berarti kemungkinan menambahin data kalau dia nggak pas di yang kosong maka akan panjang gitu. 15 harusnya kan di 15, tapi karena udah ada isinya maka step size-nya 5, maju 55 ya. Ke 20, kemudian maju 52 ada isinya, 7, maju 5 lagi, maju 5 lagi, maju 5 lagi, dan maju ke 4. Ternyata kosong. Maka 15 ada di indeks yang keempat. Kemudian 25 mau ditambahin di indeks yang kedua, tapi karena sudah ada isinya, ya kan? Dan step size-nya 5, berarti 55 majunya, 2 tambah 5, 7. Tambah 5, 12, ada datanya 17, sudah terisi 22, keempat, 9, 14, 19. Kemudian
tambah 5 ke 1 tambah 5 jadi 6. 6 masih kosong. Berarti 25 ditambahin di sini. Oke. Ini adalah proses bagaimana kita menambahkan 21 angka, 21 bilangan ke tabel hash yang berisi 23 sel ya. Nah, tabel size-nya itu kan harus bilangan prima ya tadi. Kenapa harus bilangan prima? Di sini dijelaskan ya. Double hashing itu membutuhkan ukuran tabel hash yang merupakan bilangan prima. Kenapa? Karena coba bayangkan katanya, kalau ukuran tabelnya itu bukan bilangan prima. Contohnya, misalnya 15. Kalau panjang array-nya 15 berarti kan indeksnya dari 0 sampai 14 ya kan? Dan that a particular key hashes to it. Misalnya gini, hash yang sekundernya itu range-nya gini, misalnya indeks yang seharusnya atau hasil dari ini adalah 0, ini adalah hasil dari hash function yang pertama itu misalnya 0 dan step size-nya 5 ya. Jadi coba bayangkan ketika panjang dari tabel hash-nya atau array-nya itu 15, kemudian ada satu data yang seharusnya ditambahin di indeks 0, hasil dari fungsi hash yang utama, kemudian step size-nya 5, hasil dari fungsi hash yang sekunder, maka urutan dari sequence probe-nya itu kan gini, 0. Pertama di indeks yang seharusnya 0 ya kan. Oh, ternyata udah ada datanya. Kemudian kita maju 5 langkah ya kan karena step size-nya 5. 0 ke 5. Oh, ternyata udah ada datanya. Kemudian maju lagi 10. Oh, ternyata udah ada datanya. 10 ketika maju 5 langkah lagi, dia akan kembali ke 0. Dia akan kembali ke indeks yang sudah pernah dicek sebelumnya. Artinya 0, 5, 10 ini udah ada isinya. Tapi pengulangannya akan kembali ke 0, 5, 10, 0, 5, 10. Jadi ini akan terjadi pengulangan yang tak berujung. Ya. Pengulangan yang tidak berujung. Ini adalah contoh ketika ukuran dari array-nya itu bukan bilangan prima. 15 kan bukan bilangan prima ya kan. Only these three cells are ever examined. Jadi yang dicek itu hanya 3 sel ini aja, 0, 5, 10. Dia tidak akan ngecek, tidak akan menemukan, tidak akan mengecek sel kosong yang lain gitu. Oke. Nah, if the array size were 13, nah, jika ukuran dari array-nya itu adalah 13, maka dan ini adalah bilangan prima ya. Maka nih, misalnya seharusnya kan di indeks ke 0, ternyata ada isinya, maka indeks ke 5 tambah 5 10 tambah 5 jadi 2. Nah, beda ya. Beda dengan 15 tadi kan kembali ke 0. Kalau 13 dia kembali ke 2. Tambah 5 lagi, tambah 5 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 dan seterusnya. Kalau kita lihat urutan dari indeks-indeks yang dicek ini tidak ada yang sama, ya kan, ngecek sel-sel yang berbeda. Nah, inilah kenapa ukuran array dari tabel hash kalau menggunakan metode double hashing itu harus bilangan prima karena untuk menghindari pengulangan yang berulang, maksudnya yang tak henti. Karena dalam menentukan ukuran hash kan memang nggak ada ketentuan ya kan? Bahkan harus diperbesar ya kan 2 kali lipat dari data yang mau disimpan, tapi kita cari bilangan primanya gitu. Bukan hanya 2 kali lipat. Kalau 2 kali lipat ya kan bukan bilangan prima ya, tapi cari bilangan prima yang lebih besar dari yang terdekat dari situ. Itu kira-kira ya. Dan ini katanya a similar effect occurs using the quadratic probe. Jadi kalau kita
pakai quadratic probing juga sama ya, mungkin terjadi pengulangan yang tak terhenti. Makanya kecuali yang linear probing ya, kalau linear probing nggak masalah itu mau prima atau bukan, tapi kalau pakai quadratic probing maupun double hashing maka ukuran dari array-nya itu harus bilangan prima. Nah, itu tolong dicatat karena untuk menghindari endless loop, pengulangan yang tak berujung gitu ya. Tak tak hingga. Oke, itu adalah 3 metode open addressing yang sudah kita bahas. Kemudian di metode yang kedua ada separate chaining. Ini juga sudah kita ulas pada pertemuan sebelumnya. Silahkan dicek di video sebelumnya. Cuman ada beberapa hal yang ingin saya highlight. Jadi di sini pertama, kalau dalam separate chaining itu kan intinya dalam setiap sel dari array itu kita membuat suatu link list gitu kan ya, suatu link list. Jadi ketika terjadi collision di sel yang ke-6, ya udah kita tinggal tambahin datanya di link list tersebut ya. Nambahinnya boleh di awal, boleh di ujung ya. Tapi supaya cepat, kalau mau nambahin di ujung berarti harus dalam link listnya itu harus pakai yang double ended list ya. Jadi ada head, ada tail gitu. Jadi tailnya tahu di mana. Supaya kalau nambahin di ujung itu cepat, tinggal ditambahkan setelah tail gitu kan. Atau kalau nambahin di awal ya sebelum head gitu kan. Jadi supaya cepat aja proses nambahin datanya. Dan yang ingin saya highlight di sini adalah atau ada penjelasannya juga sebenarnya di bawah. Nah, ini load factor ya. Jadi nggak ada masalah lagi lah intinya tentang load factor. Masih ingat tadi load factornya itu kan rasio antara banyaknya item yang disimpan dalam sel dengan ukuran dari sel. Itu kan jangan, idealnya ya jangan sampai lebih dari setengahnya terisi ya kan kalau dalam open addressing tadi ya. Apalagi kalau sampai lebih dari 2/3-nya. Karena itu akan membentuk cluster yang lebih besar. Khususnya terjadi dalam linear probing dan quadratic probing ya. Meskipun kalau tadi kita lihat dalam dalam double hashing itu ternyata sudah tidak masalah lagi ya. Ini contohnya tadi ya. Kita nambahin data 21 pada array yang 23, ini kan keterisiannya lihat hampir penuh ya kan, tapi relatif tidak menjadi masalah karena sudah menghindari tadi ya primary clustering dan juga secondary clustering. Nah, yang load factor ini kalau dalam separate chaining itu sudah bukan masalah lagi ya. Jadi mau maksudnya nggak harus keterisiannya meskipun 2/3 juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya gitu ya. Karena apa? Karena prinsipnya ukuran array-nya itu pertama nggak usah di extend ke 2 kali lipatnya ya. Jadi kalau di open addressing kan ukuran array-nya idealnya katanya 2 kali lipat dari ukuran data yang mau disimpan. Tapi kalau dalam array gini mau ada collision di sel manapun nggak ada masalah karena dia hanya nambahin node dalam link list gitu. Jadi di sini bahasanya kalau load factornya 1 juga nggak apa-apa atau lebih ya sampai kurang gitu. Nah ini the load factor can be 1 or greater. Jadi load factornya boleh 1, berarti ras 1 itu kan rasio antara data yang mau disimpan dengan ukuran dari selnya itu sama. Itu nggak masalah. Nah itu yang ingin saya tekankan. Kemudian in open addressing, dalam open addressing performance degrades badly as load factor increases. Di dalam open addressing performanya itu menurun secara drastis, secara cepat ketika load factornya bertambah ya sampai setengahnya atau sampai 2/3-nya. Tapi dalam separate chaining load factornya itu bisa 1 atau lebih, nggak masalah. Itulah kenapa
dalam separate chaining ini a more robust mechanism, jadi mekanisme yang lebih handal ya. Lebih handal itu maksudnya dalam situasi apapun nggak masalah, mau musim hujan, musim dingin, musim gugur, musim semi, nggak masalah. Mau apa namanya tadi ya, mau mengumpul datanya dimanapun, clustering nggak masalah. Kemudian duplicates, apakah boleh ada duplicates? Boleh dalam separate chaining. Berarti kalau key-nya sama, dia akan ditambahin di sel yang sama ya, tinggal nambahin node aja. Proses penghapusan juga nggak masalah dalam separate chaining, karena ketika node dihapus dalam linked list ya udah, masih ingat konsep linked list ya, sama kayak menghapus node dalam linked list. Kemudian ukuran table dalam separate chaining itu nggak harus bilangan prima ya, dan nggak harus 2 kali lipatnya, jadi nggak masalah. Tadi load factor ya, table size ini hubungannya sama load factor. Kemudian ada juga yang disebut dengan buckets, another approach similar to separate chaining. Nah, ini adalah pendekatan yang lain. Di dalam separate chaining itu kan asalnya kita pakai linked list ya. Boleh nggak kalau di dalamnya itu bukan linked list tapi array? Boleh. Nah, itu disebut array, yang di dalamnya itu disebut dengan buckets. Some array, such arrays are sometimes called buckets. Jadi maksud buckets itu apa ya? Nah, ini kan isinya linked list ya, tapi kalau buckets itu dalam setiap sel array ini isinya array lagi gitu ya. Tapi array lagi itu berarti ada kotak sel lagi, sel-sel yang ukurannya sama semuanya gitu. Atau bisa berbeda juga ukurannya ya, karena itu array yang berbeda, jadi bisa kita atur. Cuman ketika di dalam array itu ada array lagi, maka masalahnya adalah, nah ini dalam memilih the size of the bucket, berapa ukuran dari array yang ada di dalamnya itu, atau yang disebut dengan bucket tadi. Jika ukurannya terlalu kecil, they may overflow. Kalau terlalu kecil mungkin nanti akan ada uh, overflow, itu data yang mau disimpan lebih banyak dari memori yang sudah dipesan. Atau ketika memori yang dipesannya terlalu besar, mungkin akan waste memory ya, membuang-buang memori. Sehingga kalau link list itu nggak ada masalah dengan itu ya. Jadi karena dia adalah struktur data dinamis, sehingga mau berapapun, sebanyak apapun data yang menyebabkan terjadinya collision di satu indeks tertentu, itu nggak ada masalah. Nah, itu kira-kira apa yang sudah kita bahas. Ini juga ada codingannya, silahkan kalian coba ya. Kemudian dieksekusi dan nanti akan dapat hasilnya kira-kira. Nah, untuk pertemuan atau untuk video ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.